Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Gimana nih Bunda kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa Bunda, saya akan sharing-sharing ya Bunda, sambil saya melakukan aktivitas bersih-bersih rumah. Kenapa ini banyak ibu rumah tangga itu yang sering merasa jenuh ya Bunda? Menjadi ibu rumah tangga itu tidaklah mudah ya. Bekerja 1 kali 24 jam tanpa libur. Banyak alasan yang membuat ibu rumah tangga itu merasa jenuh. Salah satunya yaitu yang pertama, rutinitas yang monoton Bunda. Hampir setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya ya seperti itu aja. Mencuci piring, menyapu, memasak, mengurus anak. Itu membuat orang itu menjadi jenuh karena kegiatannya itu monoton ya Bunda. Hanya itu-itu saja yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, minim interaksi dengan orang lain. Ini juga menjadi salah satu alasan utama, apalagi tipe orang yang malas untuk keluar rumah ya. Jika tidak ada alasan yang mungkin penting, apabila sekedar hanya hangout aja, jadi di rumah itu hampir setiap hari ya, jadi seperti orang itu terisolasi. Jadi membuat kita itu semakin jenuh kalau di dalam rumah terus tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, lelah ya Bunda. Bekerja sendiri tanpa ada bantuan yang membantu, membuat sering kita itu menjadi ibu rumah tangga itu kewalahan ya, dan akhirnya merasa kelelahan karena memang mengatur situasi rumah tangga itu tidak segampang yang kita lihat ya, dan menjaga anak itu bukanlah perkara yang mudah. Jadi kita kalau sudah merasa lelah itu akhirnya jenuh. Makanya kita harus bisa mengatur waktu ya Bunda untuk mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga yang seharusnya kita lakukan setiap hari agar kita itu tidak mudah lelah dan ada banyak istirahat Bunda. Kalau kita sudah bisa mengatur waktu untuk melakukan aktivitas rumah tangga, pasti kita bisa ada waktu untuk istirahat. Nah, pentingnya itu manajemen waktu ya, agar kita ini bisa istirahat dan bisa mengatur tidur kita ya Bunda, agar tidak kelelahan. Nah, ini saya sambil beresin tempat tidur ya Bunda. Seperti biasa saya selalu membereskan tempat tidur terlebih dahulu Bunda. Kemudian yang keempat itu baper Bunda. Sesekali ini juga bisa membuat kita itu sering merasa jenuh ya. Menjadi ibu rumah tangga itu melihat orang-orang yang sering meremehkan kita ya, sehingga kita itu jadi mudah baper. Sebagai ibu rumah tangga itu rasanya sering tidak dihargai ya, yang membuat kita itu jadi tambah jenuh, tambah perasaannya nggak enak ya. Oh, ternyata banyak yang menyepelekan kita sebagai ibu rumah tangga, padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu sangat mulia ya Bunda. Tidak hanya mengurusi rumah saja, tapi kita bisa mengurusi suami, anak, dan kita bisa berinteraksi juga dengan mereka, keluarga ya. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan waktu momen dengan keluarganya karena mereka sibuk dengan pekerjaan. Nah, kita juga harusnya itu nggak mudah berperasaan atau baper perasaan kayak gitu. Padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu sangat mulia ya Bunda. Nah, gimana nih caranya mengatasi kejenuhan yang kita rasakan sebagai ibu rumah tangga ya? Ini sebaiknya kejenuhan itu harus segera diatasi ya, karena akan menimbulkan stres, bahkan tidak jarang menjadi depresi. Aduh, serem banget ya Bunda, jangan sampai seperti itu ya. Apalagi kita ini tahu kejenuhan ini juga menimbulkan emosi negatif, dan ini sangat berpengaruh pada hubungan suami istri dan memberi efek buruk pada pola asuh kita terhadap anak-anak kita ya. Ini jangan sampai terjadi. Jika dibutuhkan cara mengatasi rasa jenuh jadi ibu rumah tangga, ada tips dari saya ya Bunda, agar tidak jenuh untuk menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Yang pertama, bersyukur. Kunci utama buat menenangkan hati dan menguatkan diri sendiri ya.
Ada banyak wanita yang bekerja di luar sana yang ingin seperti kita ya, tetap stay di rumah, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Banyak sekali bunda, ibu yang bekerja yang ingin seperti kita ya. Jadi kita harus bersyukur ya bunda, kita menjadi ibu rumah tangga, kita bisa mengasuh dan melihat tumbuh kembang anak kita. Jadi kita itu harus banyak bersyukur ya bunda. Jangan sampai kita banyak mengeluh, karena banyak wanita di luar sana yang bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan ekonominya sampai mereka itu tidak ada waktu buat keluarga ya. Kerja pagi, berangkat pagi, pulang malam, anak sudah tidur. Itu kan mungkin membuat mereka itu rasa kecewa juga ya. Beda dengan kita dari pagi sampai malam selalu mengurusi anak-anak ya bunda. Jadi kita banyak bersyukur ya. Kemudian yang kedua, bangun hubungan baik dengan tetangga. Membangun hubungan baik dengan tetangga ini sangat perlu ya, karena mereka orang yang terdekat dengan kita. Di sekitar rumah kita, mereka bisa menolong kita atau sekedar teman cerita, tapi jangan gosip ya bunda ya. Cerita yang positif aja, biar tentang mungkin anak kita atau tentang pengalaman kita, tentang sekolah anak kita, tentang masak dan lain sebagainya ya bunda. Itu akan membuat kita itu agar tidak jenuh ya di rumah terus. Bangun hubungan yang baik dengan tetangga agar kita bisa sosialisasi dengan baik. Kita juga punya teman curhat, teman ngobrol, jadi kan enak ya bunda. Jadi itu nggak gampang jenuh di rumah. Kemudian yang ketiga, ikut komunitas atau grup daring yang bermanfaat ya. Nah ini salah satu cara yang efektif juga ya bagi saya pribadi untuk mengatasi kejenuhan. Saya mengikuti grup smart class budgeting kayak gitu. Jadi saya bisa belajar dari situ dan kita bisa sharing gitu bunda tentang budgeting keuangan kita, agar kita itu bisa disiplin dalam mengelola keuangan kita. Kita punya banyak teman-teman yang lebih senior dari kita, yang lebih pengalamannya banyak. Ada masukan-masukan yang kita dapatkan dari grup-grup itu ya, komunitas yang memang bersifatnya positif ya bunda. Itu sangat membantu kita agar kita itu tidak jenuh juga. Kita setiap hari bisa sharing, bisa menanyakan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Banyak-banyak berkomunitas dengan orang-orang yang positif ya. Jadi nanti kita bisa mengalihkan rasa jenuh kita dari kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya ya cuma itu aja, monoton. Itu akan membuat pikiran kita itu jadi lebih berkembang ya bunda. Kemudian bermain bersama anak. Cari permainan yang seru yang bisa dilakukan dengan anak, yang membuat kita itu bahagia bersama ya. Suasana pasti jadi lebih seru dan anak akan lebih asik ya sekali dengan kita. Selain itu, hal ini juga bisa membangun bonding kita dengan anak ya. Jadi bermainlah yang sederhana tapi yang membuat kita ya dan anak itu menjadi lebih hangat gitu bunda. Tapi sekarang kan kebanyakan anak itu seringnya main HP sendiri ya bunda. Coba kita cari permainan yang kita sukai, anak juga sukai. Jadi nanti kita itu sering banyak interaksi dengan anak. Jangan main HP sendiri-sendiri ya bunda. Kebanyakan sekarang kan kayak gitu ya. Suami main HP sendiri, anak main HP sendiri, istri main HP sendiri. Ya kayak gitu. Zaman sekarang udah mungkin nggak beda sekali dengan zaman dahulu ya. Tapi ya kita cari cara agar kita bisa lebih dekat dengan anak-anak kita ya. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol ringan, mencari permainan-permainan yang mungkin anak-anak sukai ya. Jadi kita itu bisa lebih dekat dengan anak ya.
Kemudian yang kelima, cari waktu me time di rutinitas harian kita ya. Banyak sekali aktivitas me time yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya membaca buku, menonton film, ataupun menonton drakor kesukaan kita ya. Me time ini bisa dilakukan saat anak kita tidur atau sekolah. Ini bisa kita lakukan sejenak ya. Selagi pekerjaannya sudah selesai, kita bisa mungkin menonton film atau kesukaan kita lah, apa hobinya kita apa, kayak gitu Bunda. Kemudian yang terakhir, pekerjaan sampingan di rumah. Misalnya kita bisa menjual online, atau kita bisa ngonten gini ya, seperti saya jualan makanan. Ternyata hal ini cukup mengurangi kejenuhan kita di rumah ya. Kita jadi lebih ada aktivitas selain beberes di rumah seperti itu Bunda. Nah, itu beberapa cara agar kita mengurangi rasa jenuh sebagai ibu rumah tangga ya Bunda. Ini saya sudah selesai beres-beres rumah ya Bunda, nyapu, ngepel. Nah, ini saya istirahat sebentar sambil nyemil ya Bunda, nyemil roti. Nah, saya mau lanjut masak ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya ya Bunda. Semoga video saya menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.